Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bi nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan kepada kita karunia yang tidak terhitung jumlahnya, hingga pada kesempatan yang bahagia ini kita bisa melanjutkan kajian tafsir kita di dalam surat Al-Baqarah, yang pada malam ini kita akan bahas ayat 104, demikian pula 105, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin ay yunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jangan kau pernah katakan ra'ina kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi katakan unzurna wasma', dikarenakan sesungguhnya orang-orang kafir bagi mereka akan mendapatkan azab yang pedih, dan tidaklah orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, demikian pula orang-orang musyrik, mereka senang, mereka menginginkan kalau diturunkan kepada kalian kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan, limpahan karunia dan nikmat dari Tuhan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan rahmatnya bagi orang-orang yang dikehendaki. Dikarenakan Allah memiliki keutamaan yang sangat tinggi. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini sebagaimana yang telah lalu membahas tentang larangan Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil nabinya dengan mengatakan ra'ina. Karena kalimat ra'ina adalah multitafsir. Ada memiliki makna yang baik dan juga bisa dipahami makna yang buruk. Ayat ini turun kepada orang-orang Yahudi yang ketika itu mengatakan kepada Nabi SAW ra'ina, yang di dalam bahasa mereka kalimat ra'ina adalah kalimat ejekan. Maka Rasulullah SAW tidak mengetahui kisah ini. Namun Allah Subhanahu wa taala melarang kaum mukminin untuk mengikuti ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan orang-orang Yahudi yang mengatakan ra'ina. Allah Subhanahu wa taala memilihkan kalimat yang lebih halus, unzurna, lihatlah kami wahai Nabi, dengarlah kami wahai Nabi, dan jangan katakan karena ra'ina bisa dikatakan sebagai orang pandai, orang bodoh, bisa juga bermakna penggembala kambing, penggembala binatang, atau juga berarti lihatlah kepada Nabi. Namun ketika kalimat tersebut sama, maka hendaknya orang-orang mukmin meninggalkan kesamaran tersebut. Terlebih ucapan ini diucapkan oleh orang-orang Yahudi, di mana di dalam syariat kita melarang umat Islam, umat mukmin, orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, untuk meniru, mengikuti langkah-langkah Yahudi. Sebagaimana di dalam hadis yang lain dikatakan,
la tatabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltum. Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman. Sungguh kalian, wahai orang Islam, wahai orang yang beriman, kalian pasti akan mengikuti langkah-langkah, perbuatan-perbuatan umat-umat sebelum kalian. Satu yang jengkal demi satu jengkal, satu hasta demi satu hasta, satu langkah demi satu langkah, sehingga orang yang kamu ikuti itu memasuki lubang dom, ya, yang namanya dom, ya biawak padang pasir, yang di dalam lubangnya itu berkelak, mereka berputar-putar. Kalau seandainya mereka masuk lubang biawak padang pasir pun, sungguh kalian pasti ikut-ikut dengan mereka. Ini ancaman Nabi SAW, peringatan, teguran, ya, himbauan dari Nabi SAW agar tidak mengikuti langkah, cara, perbuatan, ucapan orang-orang sebelum kita. Ketika ditanya manhum haula, siapa orang-orang sebelum kita wahai Rasulullah? Apakah itu orang-orang Yahudi? Apakah itu orang-orang Nasrani? Maka Rasulullah menjawab, faman, siapa lagi kalau tidak mereka? Karena umat Yahudi, umat Nasrani adalah umat sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata Rasulullah SAW memberikan peringatan, warning yang sedemikian rupa. Umat Islam ini pasti ada yang selalu mengikuti langkah-langkahnya, perbuatan-perbuatan Yahudi, gaya-gaya Yahudi, keyakinan orang Yahudi, akidah orang Yahudi. Walaupun hanya satu hasta, ya, satu lengan, satu langkah, sampai apapun akan diikuti. Dan maha benar, ya, apa yang Allah katakan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di sini Allah Subhanahu wa taala katakan agar tidak ikut-ikutan apa yang dikatakan bangsa Yahudi dalam segala hal, termasuk hal yang sepele, yaitu memanggil Nabi SAW Ra'ina, yang artinya lihatlah kami. Karena ini bahasa yang samar, maka hendaknya menggunakan bahasa yang lain yang lebih jelas, yang tidak memiliki makna kecuali kebaikan. Unzurna, diambil dari kata nador, melihat. Lihatlah kami wahai Nabi, perhatikanlah kami wahai Nabi, dan dengarlah ucapan-ucapan kami wahai Nabi yang mulia. Ini hal yang sepele, hal-hal yang biasa dilakukan, yang merupakan perbuatan keseharian, namun ternyata perhatian Allah kepada orang-orang Islam sangat luar biasa. Allah menyayangi orang-orang yang beriman. Jangan sampai orang beriman itu mengikuti langkah-langkah umat zaman dahulu, yang dimana Rasul sudah mengatakan pasti ada, selalu ada, dan terus ada umat Islam ini yang meniru, mengikuti, mencermati, ya, dari perbuatan, perkataan, langkah-langkah, gaya-gaya orang Yahudi. Maka di dalam banyak hadis Rasulullah SAW mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan mereka. Bila mengikuti, meniru, menyerupai orang Yahudi, maka secara otomatis dia memiliki hukum seperti hukum yang diikuti. Sehingga di sini ya larangan keras bagi umat Islam untuk bertasyabbuh, untuk mengikuti jejak-jejak, langkah-langkah
perbuatan-perbuatan termasuk akidah dan cara beragamanya orang Yahudi. Dahulu orang Yahudi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Di dalam surat yang lain Allah menyatakan orang-orang Yahudi Nasrani mereka menjadikan rahib-rahib mereka, ahli-ahli ibadah mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan. Arbaban. Padahal mereka pendeta, namun mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ditanya tentang ayat ini, bagaimana wahai Rasulullah? Aku melihat orang-orang Yahudi tidak rukuk, tidak sujud, tidak sholat kepada pendeta-pendeta mereka, kepada ahli-ahli ibadah mereka, sekalipun tidak pernah sambutan. Bagaimana bisa Allah mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi Nasrani menjadikan ahli ibadah, pendeta, rahib-rahib mereka sebagai sesembahan selain Allah? Maka dijawab oleh Rasulullah, bukankah para pendeta menghalalkan yang di luar kitab-kitab mereka, kemudian umat yang mengikuti? Bukankah pendeta-pendeta mereka mengharamkan sesuatu yang tidak didapati di dalam kitab-kitab mereka, kemudian umat yang mengikuti? Itulah ibadah mereka. Itulah ibadahnya para rakyat mereka, pengikut mereka terhadap rahib-rahib mereka, terhadap ahli-ahli ibadah mereka, terhadap pendeta-pendeta mereka. Menghalalkan sesuatu yang tidak Allah halalkan, mengharamkan sesuatu yang tidak Allah haramkan, namun kenyataannya umatnya mengikuti. Inilah ibadah mereka kepada para rahib mereka. Sehingga di dalam urusan halal haram yang itu menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata mereka selewengkan. Mereka menghalalkan banyak hal yang itu melupakan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaliknya mereka melarang sesuatu padahal Allah halalkan. Allah halalkan menikah, rahib-rahib mereka tidak pernah menikah. Allah mengharamkan sesuatu tapi mereka halalkan. Diharamkan di dalam kitab-kitab mereka anjing, babi, tapi mereka menghalalkannya. Inilah bentuk ibadah-ibadah dari ahli kitab kepada pendeta mereka. Seolah-olah pendeta mereka adalah Tuhan mereka, diikuti, disembah. Apa yang diucapkan pendeta diikuti, apa yang dikatakan, disabdakan oleh rahib-rahib mereka diikuti, padahal jelas menyelisihi kitab. Mereka membaca kitab, di hadapan mereka Taurat, Zabur, Injil, namun ya mereka lebih mengikuti pendeta-pendeta mereka. Inilah ibadah-ibadah mereka. Ini juga sekaligus peringatan bagi kita. Ya, kita dilarang menghalalkan ataupun mengharamkan yang mengikuti hawa nafsu. Apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang di dalam As-Sunnah, maka kita ikuti. Jangan melakukan sesuatu hal-hal yang di luar itu. Kalau sampai hal itu terjadi, maka cara beribadah kita sama dengan umat sebelum kita. Apa yang dikatakan yang rahibnya maka diikuti, padahal berkenaan dengan kitab yang Allah turunkan, padahal menyelisihi apa yang disabdakan oleh Nabi. Maka di sini ya hal-hal yang menyerupai perbuatan cara beribadah dari ahli kitab kita dilarang untuk ini. Banyak hal dalam syariat kita, dalam hal puasa, dalam hal sholat, dalam hal ini dan itu, kita dilarang mengikuti, menyerupai ibadahnya ahli kitab. Ya seperti ketika sujud, ya sujud kita berbeda dengan sujudnya ahli kitab. Ya cara sholat juga demikian.
Sholat kita berbeda dengan sholatnya ahli kitab. Dahulu kiblat bagi kaum muslimin adalah menghadap Baitul Maqdis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merubahnya yang dikenal dengan perpindahan kiblat. Padahal sempat beberapa bulan kaum muslimin mengerjakan sholat menghadap Baitul Maqdis menjadi kiblat mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan demikian pula umatnya merasa hati mereka ada sesuatu, maka Allah turunkan ya qad nara taqalluba wajhika bis-sa'a wala nuwalliyannaka qiblatan tardaha. Allah akhirnya memindahkan kiblat kaum muslimin yang tadinya ke Baitul Maqdis karena dipindah ke arah Ka'bah. Dia termasuk syariat, termasuk diantaranya sujud. Kita dilarang sujud di saat-saat waktu matahari terbit menghadap ke Ka'bah. Jika dalam syariat Islam dilarang mendekati maghrib atau setelah atau hampir terbitnya matahari untuk mengerjakan sholat. Dan di saat waktu itulah orang-orang kufar sedang beribadah terhadap Tuhan mereka, para penyembah matahari, mereka sujud. Padahal yang dilakukan orang Islam ketika sujud itu ada berdiri, ada rukuknya, ada dipindahkan, ada duduk di antara dua sujudnya. Tapi karena sesuatu yang salah, maka dilarang mengerjakan sholat di dua waktu ini, ketika terbit, ketika terbenam. Demikian pula hal puasa. Di saat kita mengenal puasa Asyura 10 Muharram, yang dimana 10 Muharram bulan haram adalah bulan kemenangan, yang di saat itu Allah selamatkan Bani Israel dari cengkeraman Fir'aun dan bala. Maka dijadikan oleh orang-orang Yahudi sebagai hari raya dan mereka berpuasa. Di dalam syariat kita juga ada puasa 10 Muharram. Namun Rasulullah memberi pesan agar puasa kita tidak sama persis dengan puasanya ahli kita. Kita diperintahkan untuk berpuasa di satu hari sebelumnya, Tasu'a, hari ke-9 Muharram, kemudian 10 Muharram. Supaya tidak persis apa yang dilakukan Yahudi dan Nasrani. Dan masih banyak lagi syariat Islam yang intinya apa? Menyelisih, menyerupai, mengikuti langkah-langkah Yahudi. Karena orang-orang Yahudi adalah umat yang Allah murkai, yang kita selalu baca di dalam surat Al-Fatihah kita, Wailul Maghdubi alaihim, yaitu orang-orang yang bukan Allah murkai. Kenapa Allah murka? Allah murka kepada Yahudi bukan sekarang saja, sejak dahulu kala. Karena mereka mengetahui hak, tapi menyelisih. Mereka tahu kebenaran, namun meninggalkan. Maka kalau kita mengetahui kebenaran, kemudian kita menyelisih, kemudian kita meninggalkan, maka sudah termasuk bangsa Yahudi. Maksud yaitu umat yang terkutuk, umat yang Allah murkai. Waladhdallin, juga umat yang tersesat. Siapa umat yang tersesat? Yaitu umat-umat Nasrani. Mereka
pengennya beribadah kepada Allah, tapi tidak memiliki ilmu, sehingga mereka tersesat. Sehingga umat Islam selalu di dalam doanya. Bahkan Fatihah dijadikan sebagai syarat dan rukun sholat. Rukun sholat. Selalu membaca surat Al-Fatihah, di mana surat Al-Fatihah merupakan doa. Memulai dengan memuji kepada Allah, memberikan pujian kepada Allah. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Athna alayya, Allah menjawab dari langit, hambaku memberikan sanjungan kepada Ar-Rahman Ar-Rahim, dan yang maha berkuasa lagi maha senyata. Dijawab oleh Allah dari langit, Majadani Rabbi, hamba-hambaku menyanjung dan seterusnya. Maliki Yaumiddin, tidak ada yang merajai hari kiamat. Athna alayya, hambaku yang memberikan penghormatan kepada. Kemudian ia anak bulu, wajah bukan sekali. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah, menyembah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami memohon pertolongan. Kemudian Allah jawab dari langit, ada baini wa baina. Ini antara aku dan hamba. Hambaku beribadah kepada, dan hambaku hendaknya meminta apa yang dikatakan. Walillah di masalah. Maka diteruskan dengan ayat berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Ini yang selalu dipakai. Dan lurus itu seperti apa? Siratal ladzina an'amta, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan karunia nikmat, yang Allah berkahi, yang Allah rahmati, yang Allah limpahkan karunia, yaitu jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada, jalannya para sholihin, dan mereka adalah orang-orang yang paling berbahagia. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para sunnatul ulama. Dan jalan orang-orang yang mendapatkan nikmat ini adalah jalannya ghairul maghdubi alaihim, jalannya orang-orang yang bukan Allah berkahi, yaitu dan juga bukan yang Allah sesatkan, yaitu nasrani. Maka kita dalam doa saja selalu berhitung kepada Allah. Kalau terjerumus kepada jalan langkah, sikap, perbuatan, ucapan orang yang tidak sadar, sadar atau tidak sadar, kita berdoa, kita berkomitmen akan hal itu. Maka bagaimana seorang muslim yang mengikuti jejak langkahnya atau suka terhadap perbuatan-perbuatannya ataupun gemar terhadap yang ucapan perbuatan di dalam tidak sadar, tidak mungkin. Orang yang mungkin yang komitmen di dalam hatinya, di dalam lubuk hatinya untuk membenci, ini adalah agama. Ini adalah keyakinan. Yang kita dalam sholat 17 kali membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu artinya seperti itu. Paham atau tidak paham? Sadar atau tidak sadar? Artinya yang kita berbarokah, berlepas diri dari ajaran orang-orang yang Allah berkahi. Di awal ayat surat yang pertama yaitu surat Al-Fatihah sudah demikian maksudnya. Hendaknya kita paham sehingga kita tidak heran di dalam ayat Al-Baqarah ini 104. Allah
terlarang dari mengikuti langkah-langkah ucapan-ucapan orang-orang sebelum kita. Di mana dikatakan karena rajulun minal Yahud, ya dahulu pada seorang dari kalangan Yahudi dari Bani Bainullah yang disebut namanya sebagai Rifa'ah Ibnu Zaid datang kepada Nabi SAW. Dan apabila menjumpai Nabi, dia mengatakan ini sama ro'ina basmah berusmah, dengarkan kami wahai Nabi, dan engkau tidak akan pernah mendengar alias udah. Ini adalah celaan, ini adalah pelecehan. Dan orang Yahudi melecehkan para nabi itu sejak zaman dahulu, bukan hanya kepada Nabi kita Muhammad. Nabi-nabi sebelumnya dibunuh. Bagaimana Nabi Isa dikejar oleh mereka, namun Allah selamat. Bahkan mereka durhaka kepada orang yang paling berjasa, yaitu Nabi Musa. Mereka selamat dari cengkeraman, kegangguan, penindasan Fir'aun, namun mereka durhaka kepada Nabi Musa, bahkan kepada Nabi Harun. Kalau kepada Nabi mereka saja yang diutus di hadapan mereka saja, yang menyelamatkan kehidupan mereka saja, mereka berani berbuat kurang ajar, melakukan pelecehan, sampai-sampai Allah memberikan pembelaan kepada Nabi tersebut. Di antaranya tuduhan orang-orang Yahudi bahwasanya Nabi Musa dia memiliki cacat pada kelaminnya. Sampai Allah turunkan pembenaran bahwasanya tidak ada cacat sama sekali dalam tubuh Nabi Musa. Pada suatu hari ketika Nabi Musa mandi, kemudian melepaskan bajunya di atas batu. Ternyata batu besar tersebut bisa berlari ke tengah-tengah kaumnya. Nabi Musa pun mengejar. Hikmahnya dari situ terlihat aurat Nabi Musa dan tuduhan orang-orang Yahudi terbantah. Mereka melihat yang kemana-mana. Coba bayangkan, sesadis itu kan mereka. Itu mukjizat dari Allah dalam rangka membantah tuduhan miring orang-orang Yahudi, sampai melakukan kepada Nabi-Nya sedemikian rupa. Bayangkan, coba kalau ada tetangga yang memfitnah atau melakukan apa, namun Allah membersihkan dengan cara yang sedemikian rupa. Hal semacam ini sanggup engkau melakukan. Ternyata Nabi Musa sanggup melakukan hal itu. Kepada Nabi, bagaimana mereka kepada Nabi Yahya? Mereka menyiksa sampai mati. Nabi Zakaria, mereka memulitinya, melepas daging kulitnya dari tulangnya. Dan nabi-nabi yang lain, mereka nabi dari satu darah dengan mereka, bangsa Bani Israel. Ternyata sedemikian rusaknya menunjukkan bahwasanya orang Yahudi adalah umat yang dimurkai sejak zaman dahulu ke belakang. Sehingga di sini dikatakan karena muslimun yahsibuna an-nabiyyan karena tufakhir biha. Orang-orang Islam saat itu ketika dikatakan oleh Rifa'ah Ibnu Zaid ini mengiranya memberikan ucapan sanjungan yang baik, tapi ternyata itu adalah ejekan, itu adalah pembulian, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dari atas langit melarang. Jangan kau katakan rohina, akan tetapi katakan unzurna, lihatlah kami. Ini yang kaitannya dengan
ayat yang ke-106. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan pada firman-Nya, "Ma yawaddul ladzina kafaru." Kenapa kita dilarang untuk mengikuti orang-orang Yahudi? Karena sebabnya salah satunya pada ayat selanjutnya. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin ayyunazzala alaihim min khairin min rabbikum. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menerangkan, berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, bayyana ta'ala min dzalika syiddatu adawatul kafirin min ahlil kitab wal musyrikin. Ayat yang selanjutnya ayat 107, ayat 104, bahwasanya tidaklah orang-orang dari kalangan ahli kitab ataupun orang-orang musyrik itu menginginkan, menghendaki kepada kalian kalau kalian mendapatkan kebaikan sekecil apapun, sekecil apapun kebaikan dari Allah, mereka tidak menginginkan, mereka tidak menghendaki, menunjukkan kebencian Yahudi itu puncak sampai umur kepada kita orang-orang Muslim. Jadi kalau di zaman sekarang ini mereka melakukan apa yang mereka lakukan, itu sudah menjadi perbuatan mereka sejak dahulu. Bahkan Allah menurunkan ayat ini, ma yawaddu, tidaklah mereka suka. Kalimat wadda yawuddu, gemar, suka, senang. Tidaklah orang-orang kafir senang dari kalangan ahli kitab, demikian pula orang-orang musyrik kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kalian kebaikan sekecil min khairin min rabbikum. Orang-orang Islam nyaman, mereka tidak suka. Orang-orang yang beriman, menguasai dunia, mereka tidak ridho. Orang-orang Muslim terpelajar, berpendidikan, mereka tidak menghendaki. Maunya, ya orang-orang Islam itu rendah-rendah, bahkan dianggap oleh mereka sebagai binatang. Ini menunjukkan betapa busuknya hati orang-orang yang di dalam ayat ini Allah katakan, manafiyah, tidaklah, yaitu suka orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik kalau kebaikan sekecil apapun Allah turunkan kepada kalian. Padahal Allahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Namun Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kenikmatan-kenikmatan kepada orang-orang yang Allah khususkan. Mereka berkehendak dan Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak. Mereka berbuat makar, namun Allah Subhanahu wa taala membalas makar. Mereka berbuat tipu daya dan Allah memperlakukan kembali tipu daya jatuh kepada mereka. Inilah kehendak Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan hidup itu sudah diatur oleh Allah. Mereka berkehendak apapun, bila Allah tidak menghendaki, bila Allah tidak menginginkan, maka tidak akan pernah terjadi. Berkata Imam As-Sa'di tentang ayat ini, summa tawa'ada al-kafirina bil azabil mu'lim al-mujib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang kafir dengan azab yang sangat pedih, yang sangat menyakitkan. Wa akhbara an adawatil yahud wal musyrikin bil mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala menyingkap, memberitahukan permusuhan orang-orang Yahudi, permusuhan orang-orang musyrik kepada orang-orang yang beriman. Apa itu? Annahum, bahwasanya mereka
ma yawadun, tidak menghendaki. Mereka tidak akan pernah rela, mereka tidak akan pernah setuju, mereka tidak akan pernah ingin ayyunazzala alaikum min khairin, kalau kebaikan itu turun kepada kalian. La qalilan wala katsiran, tidak sedikit apalagi banyak. Sedikit kebaikan saja bila menimpa orang mukmin, mereka tidak menghendaki, mereka akan sakit hati. Mirrabbikum, dari Tuhan kalian. Artinya mereka sangat hasad dan hasud kepada orang. Mereka tidak menghendaki kalau orang muslim itu jaya, orang muslim itu merdeka, orang muslim itu berpendidikan tinggi, orang muslim itu maju, orang muslim itu ya menyebarkan ilmu di mana-mana. Mereka tidak akan pernah itu. Mereka tidak akan pernah setuju. Mereka tidak pernah menginginkan. Mereka sangat hasad. Padahal semua sudah diatur oleh Allah. Muslim jaya, Muslim menang, Muslim berpendidikan, Muslim menguasai dunia, itu kehendak Allah. Namun mereka hasad, mereka iri, mereka dengki, hasad dan minhum wa bughdan lakum. Mereka hasad kepada kalian, mereka sangat benci kepada kalian. Ayahtasum bifadlihi, kalau Allah melimpahkan rahmatnya kepada kalian. Dikarenakan Allah Wahumul Fadl, karena Allah yang memiliki karunia yang besar, Allah yang mengaturnya. Ternyata Bani Israel, orang-orang Yahudi tidak rela. Kebaikan apapun yang ada pada orang mukmin, mereka tidak ada yang senang. Mereka membencinya. Mereka tidak rela. Mereka tidak ridho. Bahkan ya etikatnya orang-orang Yahudi, mereka selalu menjajah orang mukmin. Itu etikat mereka. Itu tidak mengherankan. Karena 14 abad yang lalu Allah sudah singkapkan lagi. Di mana-mana mereka menjajah. Di mana-mana mereka ingin menghancurkan umat Islam. Dari berbagai cara mereka ingin meruntuhkan kaum muslimin dan Islam. Itu bukan hanya sekarang, sejak sebelum 14 abad yang lalu. Allah menyingkap, Allah memberitahu kepada kita bahwasanya permusuhan antara orang-orang Islam dan orang-orang Yahudi adalah permasalahan agama, permasalahan etika. Mereka berkeyakinan seperti itu kepada kita, dan agama kita mengajarkan pula kepada kita untuk melakukan. Allah menyingkap ini semua. Allah memberitahu hal ini semua. Kalau Allah tidak memberitahu, kita juga tidak akan tahu. Kita juga akan acuh tak acuh. Namun ketika Allah yang memfirmankan, maka ini menunjukkan bahwasanya permusuhan kita dengan Yahudi adalah permasalahan agama. Berkata ya Imam Ibnu Ashur di dalam tafsirnya, hadhil ayat rujuk ila kasbi sabab alladhi ja'a li'intina yahud minal iman bil Quran. Ayat inilah yang menyingkap kepada kita, memberitahukan kepada kita sebab kenapa orang Yahudi dari dulu tidak mau beriman, tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Itu sebabnya satu, hasad. Hasad. Iri. Dan iri. Ketika dikatakan kepada mereka, aminu bima anzalallahu, wahai orang-orang Yahudi, berimanlah kepada yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maka mereka menjawab, nu'minu bima unzila ilaina,
Kami hanya beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kita, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Padahal tidak seperti itu. Mereka terhadap Taurat, terhadap Zabur, terhadap Injil merubah. Mereka hapus, mereka tulis ulang. Mereka memalsukan kitab mereka. Maka tidak lain yang mereka lakukan semua itu adalah dikarenakan ya mereka tidak menghendaki kebaikan sedikit pun kepada umat Islam, dan mereka kecewa. Kalau nabi-nabi zaman dahulu dari keturunan Ishak, Yakub, ternyata Nabi Ismail yang menurunkan putra hingga pada Nabi Muhammad SAW menjadi nabi yang terakhir. Hasad, mereka hasad, mereka iri, mereka tidak mengenali ya nabi yang berdarah dari darah Ismail putra Ibrahim. Padahal dua-duanya adalah putra Ibrahim. Ismail putra Ibrahim bahkan yang lebih tua. Ya, Ismail memiliki saudara Ishak. Ishak punya anak Yakub. Dan Yakub adalah Israel, hamba Allah, yang digelari dengan hamba Allah. Israel, hamba Allah. Sehingga Bani Israel adalah anak-anak keturunan Yakub. Mereka ini, kenapa Nabi yang terakhir ternyata bukan dari darah Ishak dan Yakub, tapi dari saudaranya, yaitu Ismail. Dan Nabi SAW nasabnya bersambung kepada Nabi Ismail. Ini menjadi kalah kabut mereka, tidak mau beriman. Dikatakan walamma makana ma iktadahu alha min ta'bir iqolohi lilladzina kafaru min ahlil kitab. Dikatakan di sini dikatakan ma yawaddul ladzina kafaru, menunjukkan bahwasanya ahli kitab mereka adalah tergolong orang-orang yang kafir. Karena sebelumnya kafaru. Baru dikatakan min ahlil kitab wal musyrikin, bahwasanya orang-orang musyrik, bahwasanya ahli kitab semuanya adalah umat yang kafir kepada Allah. Dan mereka semua tidaklah menghendaki, tidaklah menginginkan kebaikan turun kepada kalian orang-orang Islam. Sehingga permusuhan kepada orang musyrik, permusuhan kepada ahli kitab adalah permasalahan keyakinan. Keyakinan. Wal khair di sini, kalimat khair di dalam ayat ini min khairin nakir. Itu kebaikan apa? Apapun kebaikan yang Allah turunkan, mereka tidak suka. Mereka tidak menginginkan. Umat Islam maju, umat Islam merdeka, umat Islam memiliki kemampuan, memiliki ketahanan pangan, ketahanan kekuatan, ketahanan ekonomi, ketahanan politik. Mereka tidak menghadapi. Maunya umat Islam selalu terbuka. Ini cita-cita dari musuh-musuh Allah. Yang dikatakan di sini alladzina kafaru, yaitu orang-orang yang ingkar kepada Allah. Orang-orang yang ingkar kepada Allah, mereka selalu menabrak takdir, melawan takdir. Karena bukankah semua itu sudah diatur oleh Allah. Mereka menabraknya, mereka melanggar. Semua sudah diatur oleh Allah. Sehingga Allah bahkan di dalam ayat selanjutnya, wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Sungguh Allah melimpahkan secara khusus kenikmatan-kenikmatan, kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang beriman, yang Allah gadar,
Bila melihat realita, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, di sana ada dua negara besar, kerajaan Persia, ya kerajaan ya yang satunya dua adidaya, tidak lebih dari 20 tahun, maka mereka semua hancur. Akibat dari mutlak. Akibat kebaikan itu selalu berada pada orang-orang yang beriman. Dan kita lihat ketika Nabi Ibrahim bangsa wilayah tersebut dikuasai oleh Raja Namrud. Beriringan waktu dengan kesabaran, dengan kegigihan, raja tersebut hancur berantakan. Nabi Ibrahim yang mendapatkan kemenangan. Nabi Musa hidup dalam cengkeraman Fir'aun, raja yang paling ganas, yang paling kejam di muka bumi. Berselangnya tiada waktu ya hingga kurang dari 50 tahun Fir'aun dan bala semuanya hancur binasa. Maka kebatilan itu walaupun ada, walaupun berkuasa, itu tidak lama. Itu sudah menjadi sunatullah. Jangan pernah berputus asa. Bahwa akibat itu mutlak. Akibat baik, hasil kebaikan itu pasti di tangan orang-orang yang beriman. Nabi Muhammad SAW. Dahulu dunia dikuasai oleh Paris, Furs, oleh Herakles, dua kerajaan yang sangat besar yang menaklukkan dunia. Namun akhirnya demikian juga sejarah hukum. Bahwasanya dengan kesabaran, dengan doa, dengan yakin, dengan keistiqomahan, syaratnya keistiqomahan, maka kebatilan itu akan hancur. Innal batila kana zaluqa. Dan sesungguhnya kebatilan pasti akan binasa, pasti akan hancur, pasti akan hancur. Akibat dan akibat kebaikan hanya dinikmati oleh orang-orang yang beriman. Hendaknya tidak pernah kita berputus asa, namun dengan cara istiqomah di atas agama. Tidak justru mengikuti langkah-langkah yang mungkin, justru ya menggunakan cara-cara orang-orang Yahudi, cara kecil, cara apa. Namun dengan kita bersama di atas agama, berjuang di atas agama, istiqomah di atas agama, karena Allah tidak akan memenangkan suatu kaum ketika bermaksiat, ketika berbuat kesalahan. Maka sama-sama dengan orang yang bersalah, maka Allah akan lihat kekuatan mereka. Kalau orang Muslim juga salah, orang kafir juga salah, maka ujian mana yang lebih kuat. Tapi kalau seorang mukmin, dia dengan keimanannya, dengan kesolehannya, walaupun kekuatan mereka sedikit, mereka akan menang. Mereka akan menang. Dan peperangan terjadi berulang-ulang di zaman Nabi, perang Badar. Yang sahabat ketika itu hanya 300 sekian. Sedangkan orang-orang muslim 900 sekian, 3 kali lipat. Persenjataan di saat itu hanya sekedar, karena niatnya bukan untuk perang, namun Allah kehendaki untuk terjadi perang. Badar turun. Oh, turunkan malaikat. Dengan apa? Dengan keistiqomahan kaum mukminin. Maka syarat kemenangan hanya istiqomah di atas. Selain doa, selain usaha, yang paling penting adalah istiqomah di atas agama.
ketika orang-orang Islam meninggalkan agama mereka, maka orangnya yang berakhir adalah kekuatan. Tapi kalau orang beriman memiliki keimanannya, orang yang beriman memiliki keistiqomahannya, cepat atau lambat pasti Allah akan menangkan orang-orang. Dan kita selalu hendaknya beristiqomah sebagaimana yang Allah katakan, wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha, dan Allah limpahkan secara khusus kenikmatan-kenikmatan, kebaikan-kebaikan yang Allah kehendaki. Jadi kepada siapa? Orang yang beriman. Dikatakan Allah, wallahu dzul fadlil azim, Allah memiliki karunia yang sangat besar. Sampai di sini kalian kita subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.